Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kiranya penyertaan Tuhan itu terus menjadi bagian hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Tawarik 16 ayat yang ke-17 sampai 14. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-7 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Saya akan bacakan kembali ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat yang kita telah baca ini adalah nyanyian pujian syukur Daud untuk pertama kali. Di situ dikatakan pada ayat yang ke-7. Dan kita juga tahu bersama kisah Daud, di mana Daud adalah seorang pribadi yang selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Daud selalu membangun mezbah bagi Tuhan, selalu mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam Alkitab, di situ dikatakan bahwa Tuhan berkenan atas pribadi Daud. Dan kalau kita mundur dalam kitab Kejadian, di mana dari awal manusia diciptakan, itu karena Tuhan mau ada hubungan antara manusia dan Tuhan. Tetapi itu dirusak oleh manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan mencari cara untuk memperbaiki, untuk menyelesaikan apa yang telah dirusak manusia. Dan hanya ada satu cara untuk memperbaiki itu semua. Itu adalah di mana Tuhan harus datang ke dunia ini. Itu sebabnya Tuhan datang di dunia ini untuk memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Dan kalau kita melihat dalam 2 Samuel pasal 24, di situ satu pasal diceritakan tentang bagaimana bangsa Israel dikenakan tulah oleh Tuhan. Dikenakan tulah oleh Tuhan, yaitu penyakit sampar. Dan mungkin hal yang terjadi pada saat itu lebih seram, lebih menyeramkan daripada apa yang terjadi saat-saat ini. Di situ kalau kita membaca dalam 2 Samuel ayat yang pasal 24 ayat 15, di situ dikatakan, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Ada 70.000 orang yang mati karena penyakit sampar ini. Tetapi kalau kita membaca di ayat selanjutnya, kenapa semua bisa selesai? Kenapa seluruh bangsa Israel bisa dipulihkan? Mari kita buka Alkitab kita di 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita berbicara soal mezbah, mezbah juga berbicara soal hubungan. Di situ kita melihat ketika Daud membangun mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan, itu adalah salah satu bentuk di mana Daud membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya sering mendengarkan banyak pendeta-pendeta yang berkata, jangan menumpang di mezbah orang lain, tetapi bangun mezbahmu sendiri. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab, ada begitu banyak tokoh di mana mereka membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, di mana mereka membangun mezbah bagi Tuhan. Salah satu tokoh itu adalah Henok. Kalau kita berbicara soal Henok, apa yang kita ketahui tentang Henok?
Apa yang kita tahu kisah dari Henok? Apakah Henok bernubuat? Apakah Henok melakukan mujizat? Sedikit yang mengetahui tentang Henok. Tetapi kalau kita melihat dalam Kejadian 5 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan kalau kita perhatikan, hanya ada 3 kitab yang menceritakan tentang Henok, yang menuliskan nama Henok. Kitab yang pertama adalah Kejadian 5 ayat 21-24. Yang kedua Ibrani 11 ayat yang kelima. Dan yang ketiga adalah Yudas 1 ayat 14-15. Di sini kalau kita memperhatikan 3 kitab ini, kita sudah bisa menggambarkan bagaimana iman Henok yang sangat hebat. Kalau kita perhatikan di Ibrani 11 ayat yang kelima, di situ dikatakan pada bagian akhir, dia berkenan kepada Allah. Dan juga kalau kita perhatikan dalam Kejadian 5 ayat yang ke-22, di situ dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Di sini saya menggarisbawahi kata Henok hidup bergaul dengan Allah. Kata-kata ini memperlihatkan bahwa Henok adalah pribadi yang mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Dan hubungan yang seperti ini yang Tuhan mau cari dalam kehidupan kita. Di saat-saat yang seperti ini, marilah kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa sama dengan Henok, di mana dikatakan Henok berjalan bersama Allah dalam terjemahan lain. Dan juga kalau kita kembali melihat Daud, kita tahu bersama kisahnya ketika roh-roh jahat merasuki Saul, merasuki tubuh Saul, dan Daud dipanggil untuk memainkan kecapi. Dan kita tahu apa yang terjadi, roh-roh jahat itu keluar dari tubuh Saul. Pertanyaannya, kenapa bisa hal ini terjadi? Padahal Daud hanya memainkan kecapi. Tetapi kenapa hal ini bisa terjadi? Alasannya hanya satu, karena Daud mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena Daud sering membangun mezbah dengan Tuhan. Dan kalau kita kembali melihat dalam 2 Samuel ayat pasal 24, di mana ketika Daud membangun hubungan, di mana ketika Daud membangun mezbah bagi Tuhan, seluruh bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui penyembahan kita. Ada satu kata penyembahan yang sangat intim. Dalam bahasa asli itu dikatakan proskuneo, yang artinya adalah mencium. Mencium hanya bisa dilakukan dengan jarak yang dekat. Mencium itu tidak bisa dilakukan dengan jarak yang jauh. Dan hanya kedekatanlah yang membuat kita bisa dicium atau mencium. Yang ingin saya katakan adalah, mari kita membangun hubungan yang intim, mari kita memiliki kedekatan yang khusus secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita dapat menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes 4, dari ayat 1 sampai 42, di situ menceritakan di mana ketika Yesus berjalan menuju ke kota Samaria, dan Yesus bertemu dengan perempuan pelacur dari Samaria. Dan Yesus berkata kepada perempuan ini, "Bapakku cari penyembah." Dan perempuan ini berkata, "Nenek moyang kami menyembah di sini." Tetapi perhatikan baik apa yang Yesus katakan. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Bapak Ibu, biarlah jangan sampai selama ini kita hanya bisa menyembah Dia, kita hanya bisa menyanyi tentang Dia, tetapi kita tidak mengenal Dia. Dan kalau kita perhatikan di ayat-ayat selanjutnya, ketika perempuan ini kembali ke kotanya, ayat-ayat selanjutnya mengatakan, banyak orang mengikuti Yesus karena kesaksian perempuan ini. Pertanyaannya, kenapa Tuhan berbicara soal penyembahan dengan perempuan Samaria ini? Karena perempuan ini mengerti soal keintiman. Bapak Ibu, mungkin sekarang kita mempunyai rumah bagus, kita mempunyai mobil yang mewah, kita mempunyai motor yang bagus, kita mempunyai HP yang canggih. Tapi mari coba kita mundur 10, 20, atau 30 tahun yang lalu. Mungkin kita tidak punya apa-apa. Tetapi kabar baik datang bagi kita
ketika Tuhan mau memakai hidup kita, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Tuhan tidak pandang masa lalu kita. Dan ini cukup untuk menjadi alasan di mana kita harus menyembah Dia. Ini cukup untuk menjadi alasan di mana kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, tetapi biarlah Roh Kudus yang selalu berbicara dalam kehidupan kita, yang selalu memerteraikan firman Allah ini dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami kembali datang di kaki-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada di hari yang baru ini, itu adalah bukti kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui penyembahan. Sehingga kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Selanjutnya aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan Allah Roh Kudus itu menjadi bagian hidup kami. Sehingga apapun yang kami perbuat berhasil, apapun yang kami lakukan itu berhasil karena Engkau Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.